10 tahun emas dibawa ke sana, ke Amerika. Kita gak dapat 1 gram pun. Sekian tahun emas diangkut. Kita tahunya di situ proyek tembaga pulang. Pada 10 tahun, jadi teman saya di ITB itu ada 10 orang membentuk tim meneliti itu. Ternyata 10 tahun emas kita diangkut. Mungkinkah pemerintah waktu itu tidak tahu? Kan mustahil. Jadi ternyata banyak penguasa di negeri ini yang memang ingin memperkaya diri dengan menjual kekayaan negeri ini kepada asing. Keuntungannya seperti itu. Dan kalau perlu sekarang negara asing itu diundang untuk menjajah negeri ini. Saya pernah diundang ceramah ke Sukamiskin, Pak. Itu ternyata di Sukamiskin itu tempat berkumpulnya orang-orang yang suka kaya, Pak. Akhirnya malah kumpul di Sukamiskin. Salah satunya itu waktu saya ke sana itu orang yang saya lihat di YouTube itu rumahnya itu kayak istana, luar biasa itu. Malah akhirnya masuk Sukamiskin di ruangan 2 kali 1 meter itu. Apa lagi yang mau dicari? Itulah nafsu. Kalau manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsu seperti ini, jangankan untuk menerima aturan dan hukum Allah itu, mereka tolak apa yang disampaikan oleh para rasul, para nabi. Kalau perlu, nabinya pun mereka bunuh. Paling tidak di dalam sejarah tercatat ada 39 nabi yang pernah dibunuh oleh Bani Israel. Dibunuh nabi itu. Sampai saat ini saudara-saudara kita masih luar biasa menderita di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Paling tidak tercatat ada 1.137 yang meninggal. Masih ada 176 kalau nggak salah yang belum ditemukan. Kemungkinan besar belum ditemukan itu jasadnya, Pak. Sudah sebulan lebih, ya kemungkinan besar sudah meninggal. Ini baru yang meninggal. Belum terhitung mungkin yang menyebabkan Gubernur Aceh itu menangis itu, membayangkan 4 desa yang tenggelam. Kalau masing-masing 1 desa itu sekian kali 4 berapa? Ini korban meninggal. Lalu yang mengungsi masih 49.000 itu, atau 450.000. Yang kehilangan rumah 100.000. Yang selamat itu mereka nggak tahu, Pak. Besok lusa mau memulai hidup dari mana, Pak. Rumah sudah tidak ada, harta sudah ikut hanyut. Dulu punya warung kecil untuk usaha juga sudah tidak ada. Karena ulah hawa nafsu manusia. Konon dari 10 wilayah di daerah Sumatera itu sudah 59% hutan yang digunduli. 59%. Kalau nggak salah yang paling berat itu Riau, ya. 4,3 mega hektar dan
hutan lindung yang sudah tidak bisa melindungi lagi. Dan anehnya sampai sekarang belum ada satupun tersangka. Mereka yang menggunduli hutan ini apakah ilegal? Kalau ilegal, masa sih pemerintah dan aparat tidak tahu? Kalau yang ditebang itu cuma 1-2 pohon itu, lalu pemerintah aparat tidak tahu, wajarlah Pak. Ini jutaan pohon, masa tidak tahu gitu? Kalau memang betul tidak tahu, rugilah kita bangsa Indonesia Pak. Kita punya pemerintah dan aparat yang serba tidak tahu. Andai kata itu legal, siapa yang mengizinkan? Mestinya sudah harus dipanggil oleh DPR. Cuma sayangnya DPR juga tidak tahu. Jadi silakan kita hidup dalam ketidaktahuan. Sama dengan dulu Pak, kebetulan teman saya di ITB ya membongkar itu. Tembagapura itu dari awal itu karena kita tahunya hanya tembaga. Padahal dikeruk oleh Amerika itu emas Pak. 10 tahun emas dibawa ke sana ke Amerika. Kita tidak dapat 1 gram pun. Sekian tahun emas diangkut. Kita tahunya di situ proyek Tembagapura makanya itu. Pada 10 tahun, jadi teman saya di ITB itu ada 10 orang membentuk tim meneliti itu. Ternyata 10 tahun emas kita diangkut. Mungkinkah pemerintah waktu itu tidak tahu? Kan mustahil. Jadi ternyata banyak penguasa di negeri ini yang memang ingin memperkaya diri dengan menjual kekayaan negeri ini kepada asing. Keuntungannya seperti itu. Dan kalau perlu sekarang negara asing itu diundang untuk menjajah negeri ini. Ini mereka ini sudah layak disebut teroris, Pak. Tidak ada satupun yang jadi tersangka. Lalu kemudian dikatakan ini musibah. Betul, betul. Allah memang sudah menyiapkan manusia itu harus akan menerima musibah. Tapi di balik musibah itu memang diundang, bencana itu memang diundang oleh manusia. Andai kata hutan itu tidak gundul, mungkin bencana ini tidak akan seberat sekarang. Kaban itu mantan Menteri Kehutanan ya. Saya dengar pernyataannya itu, idealnya dalam kehidupan kita itu rumah yang ditinggali penduduk itu, kita dengan hutan itu idealnya 60-40%. Jadi 60% yang ditinggali oleh manusia itu, 40% yang hutan lindung. Itu idealnya. Ya paling jelek 70-30 lah. Kata beliau itu. Jawa Barat, Pak, Jawa Barat. Hutan lindungnya itu tinggal 19%. Sehingga kata kawan, ya kepada warga Jawa Barat, siap-siaplah untuk kita merasakan seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Sumatera. Tinggal 19% lah perbandingannya itu. Jadi luar biasa itu. Nah inilah bahayanya kalau hawa nafsu itu sudah menjadi ilah gitu ya. Dimana manusia sepenuhnya hidupnya hanya untuk menguasai, untuk memenuhi hawa nafsunya. Kelompok yang kedua, nah itu yang ada di Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. La uqsimu bin nafsil lawamah
Ini adalah mereka yang selalu dalam situasi perang, melawan hawa nafsunya. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Nah inilah mereka yang terkadang kita lihat soleh gitu. Pagi-pagi, sore itu soleh gitu. Sehari soleh, besoknya gitu. Jadi hidupnya masih terus dalam perang gitu. Kadang-kadang cager, kadang-kadang dia gitu. Ini juga jumlahnya banyak, walaupun tidak sebanyak yang pertama. Aturan ya. Dan yang ketiga, ini yang ada di Quran surat Al-Fajr ayat 27. Mereka manusia-manusia pemilik hawa nafsul mutmainnah, yang diseru oleh Allah lewat firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah ini adalah mereka manusia-manusia yang sudah berhasil menguasai sepenuhnya hawa nafsunya, sehingga dia yang mengendalikan hawa nafsu itu, bukan hawa nafsu yang mengendalikan diri dia. Sayangnya di kelompok ini adalah yang paling sedikit. Melihat pembagian seperti ini, izinkan saya bertanya, Pak, kira-kira kita masuk di kelompok yang mana? Kita yang hadir di sini lah, gitu. Jujur apa? Jujur gimana? Bu, kalau di kelompok pertama, rasanya jujur lah. Di kelompok pertama ya, masuk diraku lah. Sekarang di antara yang dua lah, nafsul lawamah dengan nafsul mutmainnah. Nah itu kira-kira di mana kita? Ya? Udah mulai ujian atau jawab salah itu. Nafsul lawamah atau mutmainnah? Mutmainnah. Ya. Ya amin, mudah-mudahan aja. Kalau saya sih rasanya masih di lawamah gitu, meskipun lawamah aja terus gitu ya. Ya mudah-mudahan suatu saat kita sampai juga pada nafsul mutmainnah itu. Jadi hawa nafsu ini memang luar biasa membahayakan kehidupan manusia kalau manusia tidak bisa mengendalikannya. Karena itu, karena para nabi juga memiliki hawa nafsu. Jangan dikira nabi yang punya hawa nafsu, nabi juga manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada para nabi agar mereka pun jangan sampai terkendalikan oleh hawa nafsu. Kita lihat misalnya peringatan Allah pada Nabi Musa, inna sa'ata atiyatun akadu fiha. Sesungguhnya kata Allah, kiamat itu pasti akan terjadi dan saya menyembunyikan saatnya. Ini sudah jelas sekali, Pak. Jelas sekali firman Allah ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Jadi kalau ada berita kiamat nanti terjadi sekian tahun lagi, itu sudah wah, itu berita bohong itu. Itu nyanyawanan itu. Saya pernah mengingatkan itu karena ada seorang yang rajin sekali mengungkap soal tanda-tanda kiamat, Dajjal lah, ini Imam Mahdi lah dan seterusnya itu. Tentang tanda-tanda kiamat, dekat kiamat dan sebagainya. Bagus, menurut saya itu bagus sekali. Cuma yang saya ingat pada yang bersangkutan ketika dia sudah mulai mengatakan ini kiamat tinggal 2 tahunan lagi lah. Ini saya perlu ingatkan. Itu sudah nyanyawanan itu. Ya. Dan berbahaya nanti kalau seandainya kemudian setelah 2 tahun tidak terjadi. Untung kalau kemudian masyarakat mengatakan ya Ustadz nyanyawanan salah, ternyata masih mending. Jadi kalau kemudian masyarakat mengatakan Al-Quran
Al-Quran yang nggak benar, gitu, Al-Hadis yang nggak benar, kan bahaya. Ya, tidak ada yang bisa mengetahui. Al-Quran, Allah sendiri menyatakan pada lewat Nabi Musa, gitu. Kami memang merahasiakan kapan kiamat itu tadi. Di kiamat itu pada saat sudah terjadi kiamat, la tujza kullu nafsin bima tas'a. Setiap orang akan harus mempertanggungjawabkan, memperoleh akibat dari apa yang dia perbuat. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawa fatarda. Ya, maka Allah sudah mengingatkan pada Nabi Musa, jangan sampai orang-orang yang tidak mengimani hari akhirat itu memalingkan kamu, artinya membuat kamu ikut tidak meyakininya. Seperti itu ya, peringatan pada Nabi Musa. Walaupun orang ada yang memahami ini peringatan Allah kepada kaum Nabi Musa lewat Nabi Musa, ya. Karena para nabi itu dimaksud oleh Allah SWT. Dan bisa juga dalam pengertian peringatan bagi kita bahwa para nabi saja sudah diingatkan bagi kita. Itu kepada Nabi Musa. Ada Nabi Daud, kita lihat yang tadi itu di Quran surat Toha ayat 15-16. Di Quran surat Shad ayat 26 Allah mengingatkan kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Wahai Daud, kata Allah, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Ini perlu kita garis bawahi ini, ya. Kenapa ada pernyataan Allah khalifah di muka bumi kepada Nabi Daud? Padahal kita semua adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Itu hanya penekanan karena Nabi Daud memiliki kekuasaan, ya. Sebenarnya hakikatnya kita semua adalah khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, sebelum Allah menciptakan kita manusia hidup di alam bumi ini, terlebih dahulu Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk bumi dan segala isinya. Nah, setelah bumi dan segala isinya itu sudah diciptakan oleh Allah, segala fasilitas yang dibutuhkan oleh kita manusia di bumi maupun yang di luar bumi, matahari dan sebagainya, barulah Allah ciptakan kita manusia. Dimana sebelumnya Allah menyatakan pada malaikat di Al-Baqarah ayat 30, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya bermaksud menciptakan makhluk baru, yaitu manusia, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya apa? Wakil. Jadi kita semua manusia ini wakil-wakil Allah di muka bumi ini. Wakilnya Allah, yang harusnya sebagai wakil Allah kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh yang mewakilkan kepada kita. Jadi kita mengolah alam semesta ini, alam bumi ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh yang menetapkan kita sebagai wakilnya. Cuman sayangnya manusia kebanyakan khianat terhadap posisinya sebagai khalifah Allah itu, sehingga rusaklah. Nah, kepada Nabi Daud diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Nabi Daud punya kekuasaan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil haqq. Maka tetapkanlah hukum di antara manusia dengan benar, jangan zalim. Ya tentu hukum yang benar, hukum yang ditetapkan oleh Allah. Setiap aturan dan hukum yang bertolak belakang dengan aturan Allah, maka itu adalah hukum yang zalim. Saya pernah ditanya orang, adakah pemimpin yang adil di negeri ini?
Saya katakan tidak ada. Tidak ada. Kalau menurut Islam ya, tidak ada pemimpin yang adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Kalau hukum, melaksanakan hukum sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi ketika seorang tidak menjalankan hukum Allah, itu sudah tidak adil, zalim. Setiap melanggar aturan Allah dan hukum Allah itu zalim. Makanya ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah, memakan buah khuldi, apa doa Adam dan Hawa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami berdua telah menzalimi diri kami sendiri. Setiap pelanggaran terhadap aturan Allah itu adalah zalim. Sehingga ketika kita tidak melaksanakan syariat Allah, aturan dan hukum Allah, zalim. Zalim. Jadi adakah pemimpin yang adil? Ya tidak ada kalau Islam. Selama aturan dan hukum Allah tidak dilaksanakan. Jadi fahkum bainan nas bil haq. Nah, maka untuk bisa melaksanakan hukum Allah dengan benar itu, wala tatabil hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Ini yang menyebabkan kita tidak melaksanakan aturan dan hukum Allah itu hawa nafsu. Terutama hawa nafsu mereka yang memang ingin melanggar aturan dalam hidup ini. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa hukum Allah itu kejam, hukum Allah itu bertolak belakang dengan hak asasi manusia. Masa seorang pencuri lalu harus dipotong tangannya? Bayangkan katanya kalau hukum Islam itu diterapkan di negeri ini, berapa banyak setiap hari tangan yang akan dipotong. Itu cara berpikir mereka itu. Terus para koruptor itu kalau itu. Ya tidak begitu mungkin cara berpikirnya. Ketika hukum Allah itu dilaksanakan, insya Allah tidak ada tangan yang dipotong. Kenapa? Gak akan ada pencuri, gak akan ada koruptor. Sekarang kita lihat di Saudi Arabia yang melaksanakan hukum pidana Islam itu. Saya pernah baca kok, karena saya lupa tahunnya ya. Di Saudi Arabia itu kejahatan pencurian yang dilakukan oleh warga Saudi Arabia. Ya kalau oleh pendatang mungkin yang belum memahami hukum di sana bisa terjadi ya. Ini yang benar-benar dilaksanakan oleh warga Saudi Arabia. Dalam 5 tahun itu hanya ada 4 kasus Pak. Dalam 5 tahun hanya ada 4 orang yang dihukum potong tangan. Dalam 5 tahun hanya 4 kasus pencurian. Di kita jangan-jangan itu dalam 5 menit Pak. Ya itu. Dia nggak perlu penjara Pak, potong tangannya, selesai, lepaskan. Terus dia hidup ini bagi dia adalah penjara seumur hidupnya. Kemanapun dia pergi orang akan tahu kalau dia mantan pencuri. Kalau dia seorang pemuda kemudian melamar seorang pemudi itu, maka calon mertuanya akan mengatakan, Anda kan mantan pencuri. Anda benar ke mana? Terus dia kemudian kampanye, pilih saya, untuk mantan pencuri. Coba laksanakan itu di Indonesia hukum Islam itu. Koruptor potong tangannya, selesai semua, gak akan ada koruptor. Allah yang menciptakan kita, pasti Allah yang maha tahu bagaimana mengatur hidup kita, mengatur hawa nafsu kita. Ini kalau sekarang korupsi 3.000 triliun, 300.000, 30.000 triliun, dan berapa tahun? Siapa yang takut Pak? Itu pun belum nanti potong masa tahanan dan sebagainya. Siapa yang takut kalau menghadapi itu? Coba sekarang zina itu dihukum, misalnya kan, dihukum jerak 100 kali. Kalau dia janda, duda, rajam sampai mati. Laksanakan 3.000 Pak. Umumkan sebelumnya kepada masyarakat bahwa si
Ibu Anu, misalnya kita kalau dia seorang janda itu, Ibu Anu telah berzina dengan Pak Anu, itu. Ibu Anu bin Anu, kayak bapak, dulunya bapaknya si Anu, misalnya. Ini umumkan semua itu. Hadirilah nanti hari Jumat beramai-ramai, saksikan di lapangan Gazebo itu. Lalu dihadiri, lalu diberitakan oleh semua media itu. Ketika dia sedang dirajam itu sampai mati dilempar batu itu. Saya yakin akan ada perzinahan di sini. Para pelacur yang bersembunyi sudah hilang semua itu. Gak akan ada lagi. Berpikir orang 1000 kali untuk berani melakukan itu. Allah yang Maha tahu. Allah yang menciptakan kita. Dia Maha tahu bagaimana membuat orang yang tipis imannya atau tidak punya keimanan, yang tidak taat beribadah itu tidak melanggar aturan Allah. Kalau yang sudah kuat imannya, nggak perlu hukum itu. Dia merasa ketakutan, tidak ingin melaksanakan aturan Allah itu karena dia memang ingin melanggar. Kalau seperti saya gitu, saya insya Allah nggak ada niat untuk korupsi gitu. Maka aturan apapun saya setuju saja. Bagaimana kalau koruptor itu dihukum picis? Setuju saya. Pernah dengar hukum picis? Dia hukum sedetik lah. Misalnya hari ini dipotong ibu jari tangan kanannya gitu. Satu hari dicurup satu aja pakai obeng itu potong gitu. Nanti besok telunjuknya gitu. Terus itu nanti 10 hari untuk 10 jari tangan. Hari ke-11 baru jari kaki satu gitu. Nah, sampai saya 20 hari habislah jari-jari tangan dan kaki itu. Hari ke-21 baru telinga kanan digunting gitu tuh, seperti itu. Hari ke-22 telinga kiri. Hari ke-23 mata kanan colok pakai obeng gitu kan itu. Nah, hari ke-24 mata kiri. Setuju, saya setuju aja lah. Silakan buat aturan itu. Takut enggak ada. Saya nggak pernah berpikir mau korupsi kok. Mau hukum seberat apapun saya nggak takut. Kenapa? Saya nggak punya niat untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau gitu orang-orang yang serba ketakutan dengan hukum Allah itu karena mereka punya niat, Pak. Paling tidak ada niat mereka itu. Sehingga kita akhirnya terkenal sebagai negara yang luar biasa. Di urutan kedua ada terkau ya. Atau di urutan keberapa paling tidak terkenal lah gitu. Jadi hawa nafsu itu memang luar biasa ya. Nah, lalu bagaimana konsep Islam untuk kita mengendalikan hawa nafsu ini? Yang pertama adalah hawa nafsu ini harus kita kendalikan, Pak. Dalam arti tidak kita lawan. Karena hawa nafsu ini penting, bukan harus kita matikan, Pak. Tapi kita kendalikan. Hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah untuk kepentingan kita manusia. Kalau kita nggak punya nafsu makan, nafsu minum, ya mati kita. Kita dituntut oleh Allah itu mengendalikan. Kalau memang itu adalah makanan hak milikmu, halal, silakan makan. Jadi kalau itu makanan milik orang lain, jalan. Jadi itu yang dituntut oleh Allah itu. Kita mengendalikan. Kalau memang sudah saatnya marah, marahlah. Tapi kalau belum saatnya marah, jangan marah. Dan itu yang dikendaki oleh Islam itu. Wal kazimin al ghaiz di Al-Imran 135 itu. Mampu mengendalikan amarah. Rasulullah SAW itu terkenal luar biasa sabarnya. Ini bukan berarti beliau tidak bisa marah. Ada hadis-hadis menjelaskan beliau pernah marah. Gak perlu sibuk mencari hadis itu, Pak. Dengan fakta sejarah saja berapa kali beliau ikut berperang? 19 kali, Pak. 19 kali beliau ikut berperang. Mungkinkah Rasulullah SAW berperang tanpa marah? Dari senyum gitu, makanya punten aja segede dia. Apa punten ya?
terus diobati dulu gitu. Pasti dengan yang namanya perang itu kalau tidak dibunuh. Dan dalam prinsip Islam, kalau orang masuk medan perang harus dengan niat untuk menang, bukan menyodorkan dirinya untuk mati sakit. Itu bukan mati sakit, itu mati konyol. Harus menang. Orang menang itu siap membunuh, dan hanya dalam perang. Ya, perang itu kan kalau nggak dibunuh ya membunuh. Pilihannya cuma satu di antara dua. Rasulullah itu marah kalau memang sudah saatnya marah. Maka Islam mengajarkan pada kita kendalikan gitu. Seperti kalau ada air bah gitu, jangan ditahan. Jangan ketahan air bah itu, Pak. Jadi kalau kita tahu sudah dari jauh itu air sudah mengalir, kita siapkan aja sesuatu untuk mengalihkan air itu. Supaya jangan kena ke rumah kita misalnya kan, atau ke kebun kita, alihkan, bukan ditahan. Tahan nggak mungkin. Maka Rasulullah memberi contoh, kalau Anda marah, segeralah baca istighfar, astagfirullahaladzim. Kita sambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mau ingat pada Allah terlambat? Ya kalau misalnya suami istri sedang bertengkar gitu misalnya gitu ya, suaminya sedang emosi, ya istrinya lah yang mengingatkan, istighfar gitu ya. Jadi mengingatkannya harus begitu, jangan istighfar itu. Ya, karena astagfirullahaladzim, maka itu malah istighfar itu. Kalau memang tidak bisa dengan istighfar, kata Rasulullah, kendalikan dengan apa? Rubah posisi. Dan itu hadisnya. Jadi kalau kita sedang marah dalam keadaan duduk, coba berdiri. Kalau sedang berdiri, marah itu, coba duduk. Jadi merubah posisi gitu. Artinya mengalihkan perhatian kita, jangan tertuju terus pada yang membuat kita marah gitu. Itu mungkin maksudnya. Kalau boleh saya tambahkan, kalau nggak bisa berdiri, duduk, berbaring. Jadi ibu kalau melihat suami di rumah berdiri, duduk, berbaring, duduk, berdiri, gitu kan, mungkin sedang mengendalikan amarah, beren ya, dengan amarah. Kalau itu tidak berhasil, kata Rasulullah, coba ambil air wudhu. Kenapa? Kata Rasulullah, amarah itu dari setan. Setan itu diciptakan dari api, lawannya api, air, tapi air wudhu. Sebab air wudhu kita, kalau berwudhu itu kita bukan hanya sekedar membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan. Kita bersihkan mulut ini dari ucapan-ucapan yang kotor, yang keji dan sebagainya. Kita bersihkan muka, kita bersihkan kepala. Karena mungkin akal kita sudah berpikir di jalan yang nggak benar. Kita bersihkan tangan, jangan-jangan tangan ini sudah berani memegang, menyentuh benda tangan ini yang bukan hak tangan kita. Kita basuh kaki, karena mungkin kaki ini sudah melangkah ke jalan yang Allah tidak ridhoi. Itulah sebabnya ketika kita gak bisa berwudu, gantinya adalah tayamum. Tayamum apa? Mengambil debu untuk diusapkan, bukan membersihkan kan itu. Ya betul, syariat membersihkannya tidak tercapai, syariat membersihkan jasad itu, tapi hakikatnya tetap dituntut itu. Karena memang debu itu pembersih lah ya. Nah, kita sendiri berasal dari debu, berasal dari tanah. Jadi hakikatnya itu. Jadi bukan sembarang air. Jadi jangan sampai nanti ibu melihat suami sedang marah-marah, marah dari setan diciptakan dari api. Kalau ibu ambil air seember, dipanjurkan gitu, insya Allah itu bagi abah keselaki gitu. Kalau tidak bisa dengan berwudu saja, masih kena yang nampak sholat, kata Rasulullah. Sholat apa? Belum ada sholat fardu. Ya sholat sunnah, syukur wudu atau sholat sunnah mutlak. Kalau dengan sholat sunnah, sholat juga belum terkendali, kita begitu. Sepakat itu bisa namanya. Makanya saya sering menggambarkan ini. Katakanlah suami istri sedang bertengkar gitu ya. Lagi dipuncak-puncak amarah itu. Dengar aja azan di masjid Al-Amanah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus berhenti mereka.
Nah perlu si suami mengatakan, oh ada laki terus gede. Udah jawab saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya mau sholat di masjid sudah telat, persiapan belum, terwudu sana nama. Akhirnya sholat di rumah, suami jadi imam, istri anak-anak jadi makmum kan. Allahu Akbar kata suami, Allahu Akbar kata anak, Allahu Akbar kata istrinya kan. Tidak mungkin istri udah mengatakan, wah siapa mau ditutup ke wah. Pas suaminya baca Al-Fatihah walat dolin amin kata anak, istrinya nggak mau diamin ke walat dolin sebelah kali ya kegel gitu, tetap saja diaminkan Pak, walaupun dalam hati kan. Kalau wanita nggak dikeluarkan suaranya. Suami ruku, anak-anak ruku, istri ruku, suami sujud, istri pun ikut sujud. Jangan suaminya sujud tinggalan. Itu suaminya bangkit dari sujud, baru dia sujud. Siapa beda apa gitu. Ya tapi kumaha ya sholat aja itu kubu, sholat berjamaah kumaha ya. Yang namanya sholat berjamaah itu ya harus berjamaah. Jadi kalau imam sudah sujud, imam sudah bangkit dari sujud. Kalau jangan sampai imam sudah bangkit dari sujud, imam sekali sujud kan terus itu sudah tidak berjamaah namanya. Bayangkan kalau semua kayak gitu nggak berjamaah jadinya. Apalagi kalau ketinggalan satu gerakan, nah itu sudah gugur berjamaah. Misalnya imam bangkit dari ruku, dia baru ruku, nah itu sudah gugur berjamaah. Sudah ketinggalan satu gerakan itu. Kita perhatikan ya. Terutama saya perhatikan soal pendapat bacaan Al-Fatihah itu apakah kalau tidak sempat baca Al-Fatihah dalam sholat berjamaah itu apakah sudah dapat satu rakaat atau tidak? Kan ada hadis mengatakan man adraka ruku' mal imam faqad adraka raka'ah. Dan siapa yang sempat ruku' bersama imam maka dia dapat satu rakaat. Jadi kalau seorang masbuk kemudian dia ikut Allahu Akbar pada waktu imam Allahu Akbar, berarti dia ikut Allahu Akbar, ikut ruku, sami Allah alhamdulillah Rabbana lakal hamd, ada satu rakaat. Menurut hadis ini yang dipegang oleh Imam Hanafi. Namun Imam Syafi'i kekeh tak bisa kalau belum membaca Al-Fatihah. Harus dia bisa baca Fatihah baru bisa dapat satu rakaat. Kalau enggak dapat satu rakaat. Nah, Imam Syafi'i masih seperti itu. Dia berdasarkan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Kata Imam Hanafi, hadis itu untuk sholat munfarid. Untuk sholat berjamaah ini ada hadis ini, dan hadis ini didukung oleh hadis-hadis yang lain. Pernah Rasulullah selesai sholat bertanya, siapa tadi yang lari-lari? Saya Rasulullah. Nah, disuruh diingatkan lain kali jangan seperti itu lagi. Ada hadis mengatakan dia Rasulullah minta agar dia mengulang lagi sholatnya gitu. Dia lari-lari mengejar apa? Mengejar dapat ruku. Nah, itu karena imam sudah mau ruku gitu kan. Lalu ada lagi hadis lagi. Nah, dia pas mau masuk masjid, masuk di pintu masjid itu, imam ruku. Allahu Akbar, langsung dia di sana. Allahu Akbar, langsung ruku di pantau. Ruku dia. Sami Allah liman hamidah, sami Allah, baru dia jalan masuk ke saf itu lompat itu. Masuk ke saf. Ketika itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, lain kali jangan kamu ulangi lagi itu. Harusnya kamu masuk dulu ke saf. Dapatlah ruku atau tidak? Ya syukur, kalau dapat syukur, kalau enggak yang wayahna lain ayo dipantau Allah Akbar itu suaranya itu ruku terus ke situ lembang gitu. Tapi Rasul tidak menyuruh dia untuk mengulangnya lagi. Ini semakin memperkuat bahwa dapat ruku bersama imam itu sudah dapat satu rakaat. Bagi mereka yang berpendapat seperti ini harus dapat ruku. Kalau dia misalnya pas ruku imam sami Allah liman hamidah,
Jadi pas ruku ini sampai nggak dapat ya. Menurut pendapat ini sekalipun. Tapi pendapat Imam Syafi'i ya tidak, harus bisa membaca Al-Fatihah. Nah silakan ikut pendapat yang mana. Tapi kalau misalnya kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, nah ini yang sering ingin saya ingatkan. Saya sering dapat laporan itu ada jemaah yang karena mengikut pendapat Syafi'i harus membaca Al-Fatihah. Jadi karena dia merasa Al-Fatihahnya belum selesai, maka diselesaikan dulu walaupun imam sudah ruku. Begitu imam sudah selesai bangkit dari ruku, baru dia ruku. Nah itu sudah nggak sholat berjamaah lagi. Itu sudah tidak berjamaah. Bayangkan kalau sudah seperti itu nggak ada lagi jamaah. Namanya berjamaah itu bersama-sama, ruku bersama-sama ruku, sujud bersama sujud. Jadi kita kadang-kadang itu di sujud terakhir banyak yang terus lama saja imam sudah tadi gitu duduk gitu. Jadi masih terus saja sujud itu, ya nggak berjamaah lagi gitu, nggak berjamaah bersama imam. Karena kita ingin misalnya memperbanyak berdoa, ini kita dalam berjamaah ya harus imam memikirkan makmum. Yang sampai imam terus panjang lagi, padahal makmumnya banyak yang nggak kuat itu, nggak kuat sujud lama-lama, begitu bangkit udah melayang gitu. Maka imam ya, jadi bagaimana mengatasinya? Padahal dia ingin banyak berdoa di sujud terakhir itu ya. Sebenarnya nggak ada aturan bahwa itu di sujud terakhir, Pak. Rasulullah mengatakan aqrabu doa indallahi nama yasjud. Doa yang paling dekat dikabul oleh Allah itu ketika seorang sedang sujud. Kan tidak dikatakan sujud terakhir. Boleh di setiap sujud kan itu. Nah itu ya. Itu pertama. Yang kedua, imam harus mempertimbangkan makmum. Jangan sampai nanti makmum ada yang nggak kuat sujud sehingga terjadi makmum yang tidak kuat sujud lama karena imamnya sudah sujud lama, maka ketika imam sujud dia masih duduk aja gitu. Alhamdulillah gitu kan, bismillah baru dia sujud. Karena nggak kuat dia kalau terlalu lama sujud. Nah ini kan jadi tidak berjamaah lagi tadi. Nah, maka kalau kita ingin sujud lama, berdoa lama pada waktu sujud, kan ada sholat sunnah, Pak. Ketika kita sholat sunnah, sabar naik taala. Kalau perlu sujud sampai setengah jam gitu, silakan aja kan itu, agar berjamaah kita tercapai gitu. Jangan sampai kita tidak berjamaah. Itu sudah masih mending kalau tidak ketinggalan satu gerakan. Kalau sudah ketinggalan satu gerakan, sudah gugur berjamaahnya. Ya. Jadi kita harus mengendalikan. Jadi dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, jika kamu di jalan ketemu dengan seorang wanita yang menarik sekali perhatianmu, nah, kata Rasulullah ya. Jadi kepada kaum pria ini, kepada bapak-bapak laki-laki, jika kamu di jalan berjumpa dengan seorang wanita yang sangat cantik lah, begini ya, pokoknya menarik lah gitu ya, menarik perhatianmu, pulang dituturkan, kan itu bukan istri, itu kan bukan istrimu. Bagaimanapun kamu tertarik, itu pulang dituturkan, bukan istrimu. Segeralah pulang ke rumah, kata Rasulullah, temui istrimu. Karena yang ada pada wanita itu ada juga pada diri istrimu. Nah itu kan ada kan yang pada wanita itu kan ada pada istrinya juga kan. Wanita itu punya dua mata, istrinya punya dua mata. Ayah iru misalnya, itu kan di program iru kan itu kan sama punya itu. Maka segera pulang temui istrimu. Ya gitu, memang pernah saya menyampaikan ini, lalu ada yang berkomentar, ya itu ada beda apa sih? Itu ada beda, hawa nafsu, Pak. Sebenarnya mah itu kene gitu yang beda, iyalah, karena beda kualitas, bagaimana nafsu, ya beda, naon lah, beda lah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu itu, terutama sekali dengan menguatkan keinginan lewat keimanan. Karena ketika seseorang itu sudah betul-betul beriman,
maka dia hanya akan mencintai yang dicintai oleh Allah dan membenci yang dibenci oleh Allah. Al-Imran 165 atau 24. Jadi tidak mungkin seorang mencintai Allah pada saat yang sama juga dia mencintai yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Di Quran surat Al-Ahzab ayat 4 Allah menyatakan ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak pernah menciptakan pada diri manusia itu, pada rongga dadanya itu ada dua hati. Masing-masing kita cuma memiliki satu hati. Kalau kita sudah mencintai Allah, gak mungkin kita mencintai juga yang dibenci oleh Allah. Kalau kita sudah mencintai akhirat, gak mungkin kita mencintai dunia. Sebaliknya orang yang sudah mencintai dunia, gak mungkin mencintai akhirat. Jadi kalaupun dia sudah mencintai akhirat, dia hanya akan mencintai dunia yang bisa mengantarkan dia ke akhirat. Dia hanya akan mencintai sesuatu di dunia kalau itu dicintai oleh Allah. Maka kekuatan itu harus didukung oleh keimanan yang kuat, keimanan keadaan kuat. Dari sinilah kita nanti memahami hadis Rasulullah SAW yang mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan pernah berzina seorang pezina kalau dia berzina dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang pencuri mencuri kalau dia mencuri dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang peminum khamar kata Rasulullah kalau dia meminumnya dalam keadaan beriman. Tidak mungkin keimanan menyatu dengan maksiat. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, seorang mukmin berbuat maksiat, nah itu keimanannya sudah bermasalah. Mungkin sedang kualitasnya sedang ngedrop gitu. Atau keimanannya tinggal dengan iman gitu. Atau imannya berjalan-jalan ke mana gitu. Pokoknya nggak mungkin orang yang beriman dia nggak mungkin mencintai yang dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT. Saya sering mengatakan itu, kalau saya melihat seorang wanita yang cantik lalu tertarik, wajar tidak Bu? Bu, saya nanya ke Ibu itu. Wajar tidak Bu? Nah, tidak Bu. Kan saya laki-laki Bu. Ya. Yang hanya tertarik mengalir, aduh wajar. Lalu terus dituturkan, nah itu jadi persoalan. Hanya orang tertarik. Ibu melihat seorang laki-laki, ya Allah ganteng bisa, wajar nggak itu? Hah? Oh ya ibu mah ada. Kalau sampai tingkat itu mah wajar-wajar aja kan itu. Ini wajar gitu ya. Kan kalau saya tertarik pada sesama jenis, saya tentu wajar. Jadi begitu saya lihat pada wanita itu ada tanda di kalungnya itu, yang jelas itu tanda bukan muslimah. Oh, gak mungkin saya tertarik. Insya Allah gak pernah saya tertarik secantik apapun itu. Gak mungkin kan? Kenapa? Gimana mungkin saya akan tertarik pada yang saya setiap hari menyatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu keimanan itu. Nggak mungkin kita bisa mencintai yang dimurkai oleh Allah, mencintai yang dibenci oleh Allah. Kita hanya akan mencintai yang dicintai oleh Allah dan membenci yang semua yang dibenci oleh Allah. Nggak mungkin dalam kategori cinta itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ya kekuatan kita untuk mengendalikan kecenderungan fujur dan takwa yang ada di dalam diri itu. Kan kita masing-masing itu memang punya kecenderungan fujur dan takwa. As-Sams ayat 7-10 bisa dibaca di situ. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Konsepnya begini. Kalau kita ibaratkan hati kita itu satu bundaran gitu, maka dia terbagi dua gitu.
setengahnya itu cenderung pada takwa, kebaikan, iman, soal beramal soleh, berjujur, berbuat baik, adil, dan semua yang baik-baik lah. Sebagian lagi adalah kecenderungan fujur. Nah, ini semua yang nggak benar ini, kufur, maksiat, dan berbuat zalim dan seterusnya. Nah, kita punya kewajiban mengendalikan ini. Yang selamat itu kata Allah yang berhasil membuat kecenderungan takwanya yang muncul. Ini nggak muncul, bukan mematikan, nggak bisa dimatikan ini. Sampai dengan sakratul maut nggak bisa dimatikan oleh kita, tetap ada. Gitu. Nah, jadi kita bisa membuat dia tidak muncul gitu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ketika seorang mengikuti kecenderungan fujur, berbuat maksiat, maka si belahan tadi yang takwa itu sudah ada nuqtah hitam. Jadi setiap maksiat dilakukan, dia sudah ada nuqtah hitam, titik hitam. Maksiat lagi, titik lagi hitam. Maksiat lagi, titik lagi hitam. Setiap maksiat, dia membuat titik-titik hitam. Kalau dia sudah penuh titik hitam ini pada bagian kecenderungan takwa ini, maka dalam Al-Quran disebut sudah rona. Bisa dilihat di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Karena bal rona ala qulubihim maka liyaksibun. Rona itu sudah gelap lah, sudah semua hitam sudah itu. Akibat sudah terlalu banyak maksiat itu. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah susah lagi itu masuk sinar hidayah itu. Maka harusnya konsepnya itu, kalau kita terjerumus misalnya naudzubillah melakukan perbuatan dosa, sehingga sudah ada titik hitam, segera hapus. Bukan kita yang menghapus, Allah yang akan hapus. Salah satu sifat Allah itu afun. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi Allah berkenan segera bertobat. Nah itu. Maka di Ali Imran 133 itu dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah supaya oleh Allah berkenan dihapus. Hingga bersih lagi itu. Jangan sampai kita biarkan itu. Jadi banyak orang tua yang mungkin tidak tepat dalam mendidik anak. Udahlah, biarkan saja, nanti juga dia kalau sudah besar bakal sadar sendiri gitu. Biarkan dia terus berbuat salah itu. Nah, itu jadi rona nanti. Setelah dewasa sudah susah lagi diarahkan dididik itu. Nah, itu ya. Jadi konsep kita hendaknya kita selalu berusaha menggunakan. Yang terakhir, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu itu oleh kita ambil dari dialog Rasulullah dengan seorang pemuda bernama Haris, di mana Rasulullah bertanya pada pemuda Haris itu, ya Haris, kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu? Tentu yang dimaksud oleh Rasulullah itu keadaan imannya. Kalau keadaan fisiknya ya sehat, orang di depan Haris ada gitu. Kita kan kadang-kadang sudah mujamalah kenal basa-basi ya. Gimana sehat? Otak saya di masjid ya, untuk sehat menurut iman atau di rumah sakit. Tapi kan daripada ngobrolin pisan gitu ya, kalau pelong-pelong gitu kan, ya lebih baik itulah basa-basi kan. Tapi Rasulullah tidak sedang berbasa-basi. Yang beliau tanyakan itu keimanannya. Bagaimana keimananmu wahai Haris? Kepada si pemuda ini. Jawab Haris, asbahtu mu'minan billahi haqqan. Sekarang ini saya sudah benar-benar beriman. Kata Rasul, setiap yang benar itu harus ada buktinya. Kalau hanya sekedar mengaku, semua orang juga sanggup gitu. Apa bukti keimananmu? Azaftu nafsi anid dunya. Saya sudah hilangkan unsur dunia dari kehidupan saya. Maksudnya apa? Ya, saya tidak akan pernah menjadikan dunia sebagai tujuan. Itu maksudnya. Dan itu jelas di Al-Qasas 77 Allah menyatakan tujuan hidup kita itu adalah untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, di surga nanti. Dunia ini bukan tujuan. Dia hanya mengantarkan kita untuk mencapai tujuan. Ya. Kalau dia bisa mengantarkan, kalau tidak ya kita korbankan gitu. Dunia itu. Kalau kita bisa menikmati dunia, tapi tetap kita istiqomah untuk menuju kebahagiaan akhirat, ya alhamdulillah. Kalau halal, kenapa tidak kita nikmati dunia ini? Itu yang kita tidak akan nikmati kalau diharamkan itu, karena sudah
membuat kita keluar dari siratal mustaqim. Kita gak akan sampai ke tujuannya. Yang kedua, kata Haris, setiap saya ingin melakukan sesuatu, saya bayangkan surga dan neraka itu ada di depan mata saya. Lalu saya bayangkan bagaimana nikmatnya penduduk surga menikmati surga, dan bagaimana tersiksanya ahli neraka merasakan azab neraka. Saya bayangkan kedua itu seperti yang dijelaskan Allah dalam Quran maupun hadis, dijelaskan Rasul dalam hadis. Setelah itu saya tanya diri saya, apakah yang saya mau perbuat ini akan mengantarkan saya ke surga atau ke neraka? Ketika saya yakin ini bisa mengantarkan saya ke surga, dengan bismillah saya lakukan. Tapi ketika saya yakin, oh ini bisa mengantarkan saya ke neraka, segera saya istighfar dan saya tinggalkan. Mendengar jawaban Haris ini, Rasulullah langsung memeluk pemuda Haris ini sambil menepuk pundaknya mengatakan, pegang prinsip itu Haris, kamu akan selamat dunia akhirat. Nah, kelihatannya kita perlu juga meniru Haris itu. Jangan pernah kita terjebak untuk menjadikan dunia sebagai tujuan. Pertama. Kedua, sebelum kita berbuat, tanya diri kita, apa yang mau saya ucapkan, apa yang mau saya tanda tangani, apa saya mau perbuat ini mengantarkan saya ke surga atau ke neraka. Ya, kalau kita seperti itu, rasanya nggak akan nekat kita untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas akan mengantarkan kita ke neraka jahanam. Luar biasa ya. Dulu saya lihat, kalau lihat sejarah umat yang dibina oleh Rasulullah, ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Beliau setiap mau keluar rumah, jadi beliau tuh punya batu kerikil yang kecil tapi tajam ujung-ujungnya itu. Jadi batu tapi tajam ujung-ujungnya. Setiap dia mau keluar rumah, ditaruhnya batu itu di bawah lidahnya. Barulah dia keluar rumah. Jadi nanti kalau dia ketemu orang lalu ngajak ngobrol orang itu, maka sebelum dia menjawab, ketika dia akan ngomong, dia rasakan sakitnya lidah itu karena tajamnya si batu kerikil itu. Lalu dia bertanya, ini saya mau ngomong apa ya? Diridhoi atau tidak oleh Allah ini? Diridhoi. Dia keluarkan batu itu, lalu dia ngomong cukupnya, masukkan lagi. Sampai seperti itu dulu orang, saking takutnya lidah itu sudah bicara yang Allah tidak ridhoi. Begitu mereka sampai melakukan seperti itu. Kita malah sebaliknya, Pak. Ngerti ngomong ke batu terbalik dan permen itu makin lancar itu. Kalau banyak ngopi itu makin lancar itu, makin lancar ngomong ke batu. Nah, mesti ada upaya kita untuk mengingatkan diri kita apa yang mau kita lakukan ini diridhoi atau tidak oleh Allah, halal atau haram gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan konsep ini kita bisa mengatasi hawa nafsu kita agar bisa terkendali, sehingga ini salah satu di antara yang bisa merusak keikhlasan kita dalam beribadah. Bahkan bukan hanya keikhlasan, keistiqomahan kita di jalan Allah SWT. Semoga Allah melindungi dan memberkahi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.